Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, dan kita telah sampai di halaman 15 Iqra 6. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada kesempatan hari ini, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pelajaran kali ini kita melanjutkan pelajaran di halaman ke-13, yang mana pada halaman 13 kita mempelajari tentang 15 huruf yang apabila berjumpa dengan harokat an, in, un dan huruf nun sukun maka dibaca dengung dan disamarkan ya. Nah, ini adalah ya pelajaran lanjutannya. Baik, kita mulai dari baris pertama. Wa ma li ahadin. Perhatikan, kita lihat dulu. Wa ma, huruf ma dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Wa ma li ahadin ya. Wa ma li ahadin. Kemudian huruf nun sukun bertemu dengan da. Nah, inilah yang kita pelajari ya. Huruf nun sukun bertemu da, maka didengungkan dan disamarkan ya. Didengungkan dan disamarkan. Indah, didengungkan dan disamarkan. Wa ma li ahadin indahu. Kemudian huruf hu dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat harokat u terbalik ya, harokat u terbalik. Adapun harokat u biasa yang seperti ini ya, ini 1 harokat. Kalau terbalik seperti ini maka dibaca 2 harokat ya. Wa ma li ahadin indahu ya, jadi disamarkan dan didengungkan ya. Kemudian nun sukun bertemu dengan nun bertasdid, maka ditahan dan ditekan 2 harokat ya. Didengungkan juga, ditahan dan ditekan 2 harokat. Indahu min ni'matin ya, min ni'matin. Jadi ditahan dan ditekan di sini lalu didengungkan ya pada huruf nun sukun bertemu dengan huruf na. Min ni'matin tujza. Kemudian huruf tanwin harokat in ya, harokat in yang ini bertemu dengan huruf ta, maka didengungkan dan disamarkan ya, didengungkan dan disamarkan. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Huruf ja dipantulkan atau dikolkolahkan karena berharokat sukun ya, karena berharokat sukun. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Kemudian huruf za dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat harokat alif kecil dan di depannya terdapat alif bengkok ya, atau alif maksurah. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Seperti itu ya. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Sekarang kita masuk huruf kelima. Nah, huruf kelima adalah huruf dha. Huruf dha. Ini harokat u dibaca dhu ya. Bertemu dengan nun sukun an, in, un maka akan dibaca didengungkan dan disamarkan ya. Kita lihat contohnya. Di sini ada nun sukun bertemu dengan dha ya, yang ini ya. Ini nun sukun, ini dha. Maka dibaca min dzurriyyatin ya, dibaca disamarkan dan didengungkan. Min dzurriyyatin, min dzurriyyatin. Kemudian huruf ra ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid ya. Huruf ya ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid.
min dzurriyyatin. Begitu ya. Kemudian kita beralih ke contoh berikutnya. Nun sukun bertemu dengan huruf dza, harokat i, dzi ya. Anzil qarnain, anzil qarnain. Ya, jadi nun sukun bertemu dza disamarkan dan didengungkan. Anzil, huruf dzi yang ini langsung ke huruf lam yang sukun ya. Huruf alif bengkok di depannya ini tidak dibaca atau tidak dianggap ya. Anzil qarnain, dzil qarnain. Huruf na di ayun dibaca panjang 2, boleh 4, boleh 6 ya. Karena di depan huruf na terdapat ya sukun atau ya mati sebelum huruf pemberhentian. Dan huruf pemberhentian huruf na atau harokat ini disukunkan atau dimatikan ya. Anzil qarnain. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Perhatikan huruf tanwin ini, harokat in, harokat an bertemu dengan huruf dza. Ini maka didengungkan dan disamarkan ya. Yatiman dza maqrabah. Perhatikan huruf ta, harokat i dibaca ti. Ini ya. Di depannya terdapat ya sukun atau ya mati. Maka huruf ti diayun sekali atau dipanjangkan 2 harokatnya. Yatiman, ini huruf ma ya, berharokat tanwin an. Yatiman dza. Kemudian huruf dza dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya, yang ini ya. Yatiman dza maqo, huruf qaf berharokat sukun ya, maka dia dibaca pantul atau qalqalah. Yatiman dza maqo, maqrabah, maqrabah. Kemudian harokat ta, harokat ini berubah menjadi sukun ya. Ta-nya berubah menjadi sukun karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan. Yatiman dza maqrabah, yatiman dza maqrabah. Kemudian kita beralih ke contoh berikutnya. Au miskinan dza matrabah. Perhatikan huruf waw berharokat sukun. Au dibaca ya, di ayun ya. Au miskina. Kemudian huruf ki dibaca di ayun atau dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun ya. Au miskina dza. Huruf nun berharokat tanwin atau harokat tanwin bertemu dengan dza, maka didengungkan dan disamarkan ya. Yang ini ya, pertemuan antara tanwin an, huruf na, nan bertemu dengan dza. Yang ini ya. Au miskinan dzamat, dza. Kemudian huruf dza dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Au miskinan dzamat matrabah. Huruf ta berharokat sukun, maka dikeluarkan hembusan tipis ya. Mat dzamat rabah. Kemudian huruf tanwin harokat in yang di sini atau ta marbutah ini berubah menjadi ha sukun ya. Karena kita berhenti bacaan di sini dan juga berada di ujung ayat atau di ujung bacaan ya. Maka ta marbutah berubah menjadi ha sukun. Mat rabah. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Huruf nun sukun bertemu dengan dza ya, yang ini ya. Nun sukun bertemu dengan dza. A'andzartahum, a'andzartahum. Huruf hamzah atau a ini ya. Ini dibaca a, ini juga a ya. A'andzartahum am lam tunzirhum. Huruf nun sukun yang ini bertemu dengan dza,
maka disamarkan, didengungkan dan disamarkan ya. Am lam tunzirhum anzartahum am lam tunzirhum am lam tunzirhum la yu'minun. Huruf la dipanjangkan boleh dua ya. Dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif kecil. Alif ya, yang ini ya. Am lam tunzirhum la yu'minun. La yu, ini huruf A atau hamzah berharokat sukun. La yu'minun. Kemudian huruf nu dibaca panjang, boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Karena di depannya terdapat huruf waw sukun sebelum huruf pemberhentian. Dan huruf pemberhentian huruf na disukunkan atau dimatikan ya. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Wala taqulanna li syai'in. Perhatikan, wala huruf la dibaca 2 harokat ya, karena di depannya terdapat alif. Wala taqulanna, huruf ku dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. Wala taqulanna, huruf na ditekan dan ditahan karena di atasnya terdapat tanda tasdid atau penekanan. Wala taqulanna li syai'in, huruf sya di depannya terdapat alif yang memiliki tanda sifir atau 0 ya, yang gini ya. Maka ini tidak dibaca ya, tidak dibaca 2 harokat, kan tetapi huruf sya langsung ke huruf ya yang berharokat sukun ini. Li syai'in, diayun sekali ya. Li syai'in. Wala taqulanna li syai'in inni. Ya, jadi huruf na ditahan dan ditekan karena di atasnya terdapat tanda tasdid yang ini ya. Inni, lalu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun atau ya mati. Inni fa'ilun. Kemudian huruf fa dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif yang ini ya. Fa'ilun. Kemudian harokat tanwin yang ini, harokat un, bertemu dengan dha, maka dia didengungkan dan disamarkan ya, sebagaimana pelajaran di halaman 13. Harokat an in un. Nah, ini huruf un, harokat un bertemu dengan dha, maka didengungkan dan disamarkan. Lalu dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Inni fa'ilun dzalika ghadan. Inni fa'ilun dzalika ghadan. Jadi huruf dza dipanjangkan 2 harokat ya. Dzalika ghada. Kemudian harokat anwin, an yang ini ya, dipanjangkan 2 harokat dan berubah menjadi da, bukan dan tapi da, karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan. Fa'ilun dzalika ghada. Seperti itu ya. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Sekarang kita masuk huruf ke-6. Huruf ke-6 yaitu huruf za, harokat i dibaca zi ya. Maka kita lihat contoh-contohnya di sini. Dibaca dengung dan disamarkan ya. Unzila, nun sukun bertemu dengan za, harokat i zi ya. Unzila, unzila. Kemudian huruf nun sukun bertemu dengan za. Inzalaltum, inzalaltum. Jadi didengungkan dan disamarkan ya. Unzila, inzalaltum.
Kemudian nun sukun bertemu dengan za. Lananzi'anna. Lananzi'anna. Huruf na ditahan dan ditekan, kemudian didengungkan karena di atasnya terdapat tanda tasdid ya, atau penekanan. Lananzi'anna. Seperti itu ya. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Au yulqa ilaihi kanzun. Perhatikan. Au yulqa. Huruf A di ayun karena di depannya terdapat waw sukunnya. Au yulqa. Kemudian huruf qa dipanjangkan 5 harokat ya, karena di atas terdapat tanda bacaan panjang 5 harokat. Yang ini ya, garis ini. Au yulqa ilaihi. Huruf la di ayun karena di depannya terdapat ya sukun. Ilaihi. Kemudian huruf nun sukun bertemu dengan za, berharokat un ya, maka dibaca ilaihi kanzun. Kanzun. Au yulqa ilaihi kanzun. Au takunu. Au takunu. Huruf A di ayun ya, karena di depannya terdapat waw sukun. Au takunu. Kemudian huruf ku dibaca dipanjangkan 2 harokat ya, karena di depannya terdapat waw sukun. Au takunu lahu. Huruf hu dipanjangkan 2 harokat karena berharokat u terbalik ya. Sedangkan u biasa seperti ini dan harokat u terbalik seperti ini dibaca 2 harokat ya. Au takunu lahu. Lahu. Kemudian jannatu ya'kulu. Perhatikan jannah, huruf na ditahan dan ditekan ya, karena terdapat tanda tasdid. Jannatui. Kemudian harokat huruf ta marbutah berharokat un bertemu dengan ya bertasdid. Jannatui. Jannatui. Huruf tanwin un bertemu ya, kemudian ditahan ditekan lalu disamarkan, didengungkan. Huruf harokat unnya melebur ke huruf ya, melebur menghilang ke huruf ya. Jannatui. Jannatui ya'kulu. Ya'kulu minha. Ya'kulu minha. Kemudian huruf ha dipanjangkan 2 harokat ya, karena di depannya terdapat alif. Au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatu ya'kulu minha. Kemudian kita beralih ke contoh berikutnya. Huruf nun sukun bertemu dengan zi ya, huruf za. Ini ya, maka didengungkan dan disamarkan. Tanzilul. Tanzilul. Huruf zi di ayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun. Tanzilul. Tanzilul kitabi. Huruf ta dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil. Tanzilul kitabi. Tanzilul kitabi minallahi. Huruf na langsung ke huruf lam yang bertasdid pada lafzul jalalah, lalu dipanjangkan 2 harokat ya, karena terdapat alif kecil di atasnya. Tanzilul kitabi minallahil. Kemudian huruf hi langsung ke huruf lam yang berharokat sukun. Minallahil azizil.
azizil. Huruf zi di ayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun ya, dipanjangkan 2 harokat ya. Azizil, azizil, hakim. Kemudian huruf ki dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Karena di depan huruf ki terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian. Dan huruf pemberhentian huruf ma atau harokat i dibaca mi, disukunkan atau dimatikan ya. Disukunkan atau dimatikan. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kemudahan kepada kita, memberi taufik dan juga inayah kepada kita sekalian sehingga kita bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.